Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Diberikan sesepuh ini sepuh para sedherek termasuk tua pengajian dan staf juga sahib berbaik Bapak Syamsuddin Farah sekeluarga. Syukur alhamdulillah di malam hari ini, hari Jumat Kliwon 7 Februari 2025 bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban atau Ruwah 1446 Hijriah, yang praktis Ramadan tinggal 22 hari lagi. Insyaallah akhir Februari kita sudah tarawih. Mudah-mudahan satu harapan, kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan hingga menemui bulan suci Ramadan besok dan Ramadan yang akan datang dengan iringan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Ya Gusti nyuwun berkah wonten wulan Rajab lan Sya'ban. Nyuwun saged menangi wulan Ramadan, Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, selanjutnya kehadiran kita ini satu harapan, moga-moga Allah menjadikan amal soleh kita, amin. Juga sholawat dan salam tercurah pada junjungan kita Nabi Allah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya, termasuk kita. Moga-moga aku umat Rasul besok hari kiamat mendapat syafaatnya, amin. Ibu bapak dan saudara sekalian, sebagaimana informasi tadi dan kita semua sudah mendengar pula bahwa pembina pengajian Al-Muhajirin Bapak Syamsuddin Hamidi Al-Hajj telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Ibu Syamsuddin Hamidi masih dalam keadaan sakit agak parah, maka kedua-duanya kita berharap dan berdoa Bapak Syamsuddin Hamidi almarhum ditempatkan di sisi Allah sebaik-baiknya, di ridha Allah, surga Allah pada jumat kuburi, sekaligus diberikan derajat husnul khatimah. Amin. Begitu juga Ibu Syamsuddin Hamidi yang sedang menderita sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui operasi besok, juga diberikan lancar dan sukses.
Amin. Untuk itu kita doakan yang Ibu Sam dulu. Kula dhereaken bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahumma Rabban nas muzhibal ba's isfi anta syafi la syafiya illa anta shifaun la yughadiru saqama. Allahumma Rabban nas muzhibal ba's isfi anta syafi la syafiya illa anta shifaun la yughadiru saqama. Allahumma Rabban nas mudhibal ba's ishfi anta syafi la syafiya illa anta shifaun la yughadiru saqama. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa awladihi wa dzurriyyatihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadratil jami ikhwanihi wal mursalin wal anbiya wasyuhada wassalihin was-sahaba والتابعين والعلماء العاملين المصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخ ومشايخنا ومشايخ ومشايخنا وإلى روح بقاء شمس Hamidi lan para almarhum makhluk kecilman. Kita sekat sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرت الذاكرون وغفل عن ذكرنا الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك الشمس الدخان سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرت الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرت الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم إن الله غفور رحيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق مفتاح الجنة لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله
العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Khususan ila ruhi Bapak Samsuddin Hamidi dan para almarhumah kita. Mudah-mudahan diterima amal baiknya, diampuni dosa-dosanya, ditempatkan di sisi Allah, mendapatkan surganya dan ridhonya, sekaligus diberikan tetapnya husnul khatimah. Wa ala hadhihi niyyah li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li kulli niyyatin shalihah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radiyallahu ta'ala an qawli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdaz zakirin, hamdaz syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qarib mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka as-salama fi dinina wa 'afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi 'ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla mautina wa rahmatan 'inda mautina wa maghfiratan ba'da mautina. Hawwin 'alaina fi sakarati mautina wa najatan minan nar wal 'afwi dal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh 'alaina as-sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afihim wa ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar.
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Sekali lagi mohon kepada Allah dengan ikhlas dan tulus hati antara Al-Fatihah. Muka-muka kita yang hadir bersama keluarga diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan kemurahan rezeki, diberikan hidup istiqomah, akhir hayat husnul khatimah, keluarga yang tentram, damai, bahagia, sejahtera, sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucu keturunan yang saleh maupun salihah. Bila keluarga yang sedang sakit, muka-muka segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian dari sekian, mudah-mudahan lantaran bacaan tahlil, melalui bacaan itu Allah mengabulkan doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, masih ada waktu kira-kira 20 menit kita lanjut pengajian karena durasi waktu 1 jam sudah dikurangi dengan bacaan tahlil tadi. Jadi kalau dibikin untuk 1 jam nanti 1 jam setengah 10. Insya Allah Jumat yang akan datang doa terlalu lama. Jadi memang kita sudah komitmen dikarenakan kalian kita kehilangan bapak kita, maka kita ikut berduka sekaligus prihatin ibu Sam yang sedang sakit, sekaligus kita doakan tadi, maka tidak ada istilahnya menyesal durasi waktu yang berisi itu, karena memang ini momen yang penting dan tentu saja tidak bisa terulang lagi atau jangan terulang lagi anggota kita yang artinya saat ini mungkin buat mendoakan almarhum bapak kita atau pembina kita. Demikian, mari kita lanjut materi kita tentang sholat yang sudah saya siapkan. Mudah-mudahan nanti ada respon panjenengan bila ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa, ya PR buat saya. Ibu-ibu, bapak-bapak, berbicara masalah sholat, saya ulang lagi bahwa sholat merupakan barometer amal. Sholat apik, amaliane sing elek-elek tersetip, tertipek, dadi apik kabeh. Apik sholat ki sing piye? Ya memenuhi syarat rukunnya. Syarat hal-hal yang dipenuhi sebelum sholat. Contoh wudhu sih, terus yang bener wudhu nih.
Ora diarani wudu nek ora diawali bismillah. La wudu'a liman lam yaqra bi bismillah. Nek salat ora diarani salat nek ora maca Fatihah. Walaupun rukunnya diawali niat. Nah, terus bicara masalah nawaitul wudu'a, itu diucapkan boleh, tidak ada masalah. Itu syarat menutup aurat, syarat dipenuhi sebelum sholat. Masuk waktu, ya itu syarat juga. Nah, sebelum masuk waktu tidak, atau tidak sah. Masuk sholat zuhur kok jam 8 esok, berduha sisan zuhur mumpung waktunya akeh, tidak bisa. Sesuai waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Menurut biasanya ditulis nggon timer di musola. Sungguhnya sholat bagi orang-orang yang beriman sesuai dengan waktu masing-masing. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, minum dulu. Syarat yang keempat adalah suci badan, pakaian, tempat dari najis. Najis itu kotoran, darah, nanah, bangkai, kotoran. Bangkai itu bukan harus yang busuk. Jadi ayam ketabrak Honda mati, kehitungan menit itu sudah bangkai. Kalau tersentuh ya namanya kena najis. Tuh, suci dari hadas kecil, hadas besar, masuk waktu, menutup aurat itu juga disiapkan sebelum sholat. Kemudian suci badan, pakaian, tempat dari najis, menghadap kiblat. Syarat rukunnya ya nanti kalau sudah melakukan sholat, termasuk niat, takbir dan seterusnya. Itu yang disebut sholat merupakan barometer. Bila sholatnya bagus, amal yang jelek-jelek terhapus. Itu hadis Rasul, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Hambaku nanti pertama kali yang diperiksa oleh Allah adalah sholat. Maka benar kiranya penjenengan tidak ada kata terlambat berusaha dandani sholat. Hanya kadang-kadang kita sholat kebiasaan. Bukan sekedar kebiasaan, kebutuhan. Karena kebiasaan kan maaf, bagikan ayam masuk kandang. Gerwayah maghrib, kur dengan kandang. Esok mentu kebiasaan. Tapi kalau kebutuhan, benar-benar kita butuh hingga yang kita lakukan itu lebih bermutu, lebih bermakna, berkualitas. Ya bacaannya kita pahami, maknanya atau terjemahannya, hingga membuat khusyuk sholat kita. Itu kira-kira. Nah, adapun hadis berikutnya adalah as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama, cagak agama. Nek salat jos ya padha karo mendirikan agama, menegakkan agamanya. Nek salat jelek padha karo ngebrukke agama. Itu dalil yang kedua. Adapun kesalahan-kesalahan di dalam sholat, satu, bila penjenengan sholat jamaah kemudian imamnya membaca ayat sajdah, ini jarang. Tapi kalau menemui kita jangan kaget. Maksudnya ayat sajdah itu memang jarang, tapi ada imam yang membaca.
pas judul waktu tarik menurut dipikir ada tulisan sajdah, ayat sajdah, disunahkan sujud walaupun pada waktu sholat imam membaca itu sujud. Jadi orang mengguru kok langsung makbruk sujud. Makmum kalau yang paham ya ikut sujud. Sujud tilawah namanya, sujud karena bacaan yang disunahkan sujud walau sedang sholat. Nah kalau makmum tidak tahu, kadang malah berdiri tidak ikut sujud, dikira imam, waduh imam ini aliran apa kok ngerti-ngerti sujud, seolah-olah malah rokaatnya lebih, karena sujud yang tidak termasuk kebiasaan. Bagaimana kalau tidak sujud? Ya itu namanya imam yang tidak tahu atau tidak menjalankan tuntunan Nabi. Kalau memang sengaja membaca surat atau ayat yang di situ ada sajdah, disunahkan sujud, ya disunahkan sujud, lakukan. Nah kalau memang tidak ingin melakukan sujud karena bacaan, dia membaca suratan lain, terutama suratan yang pendek. Bahkan yang paling favorit ya kulhu, trikul, 3 kul, kulhu, kul a'udzu birufalak, kul a'udzu birabbin nas. Tambah lagi ayat sing ora muslim paling cendek meneh, inna a'toinaka. Panjenengan kok apa? Yang paling disenengi biaya sepuh. Inna a'toinaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ngono ki makmum batine oke, seneng, terutama saat-saat sholat tarawih sing rakaat rada akeh kok nangguri inna a'toina lah seneng pendeknya itu tidak ada sajdahnya, tidak ada sujud karena bacaan. Tapi kalau ayat yang lain yang memang ngepasi digunakan itu. Jadi kalau nangguri itu kita ikut saja. Makmum itu harus mengikuti imam. Kalau dibalik, dijadikan imam untuk diikuti, termasuk sajdah, sujud karena bacaan, karena ayat. Satu. Yang kedua, jangan sampai mendahului imam. Inilah tanggung-tanggung. Jangan sampai mendahului imam. Ini bisa loh, makmum itu dalam hati, alah ya sagre bari tidak akan terus sujud, wis apal. Bukan karena apa, tapi imam itu diikuti, bukan barengi, apalagi mendahului. Karena mendahului kan akhirnya jadinya imam manut makmum. Walaupun itu bisa saja terjadi dan ungkapan itu ya tidak mungkin, imamnya ngarep kok. Tapi kalau makmum mendahului kan seolah-olah imam ketok, walaupun membelakangi, tidak boleh. Jangankan mendahului, barengi saja tidak boleh. Kecuali yang barengi dibolehkan dan dianjurkan waktu amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Imam bareng makmum membacanya amin. Apa sebabnya disunahkan bareng? Karena imam yang membaca amin itu dibarengi dengan aminnya malaikat. Apa arti amin? Mudah-mudahan dikabulkan doa saya. Berarti malaikat ikut mendoakan. Kalau malaikat ikut mendoakan, bacaan amin kemungkinan besar dikabulkan. Karena aminnya malaikat itu tidak kita dengar, yang kita dengar aminnya imam, maka kita dianjurkan untuk barengi aminnya imam. Tapi kalau gerakan yang lain, jangan sekali-kali barengi, apalagi mendahului. Karena dalam hadis Rasul disebutkan bahwa besok di akhirat saat dikumpulkan pada mahsyar, orang-orang yang sholat kepalanya diganti kepala khimar. Khimar itu
kuda kecil, khimar, keledai. Jadi ya sirah jarang lah. Na'udzubillah min dzalik. Padahal ya orang sholat. Gara-gara waktu di dunia sholat jamaah mendahului. Ini biasanya orang-orang yang belum paham. Karena kita ngaji, kita usahakan. Pertanyaannya, bagaimana Pak kalau tidak tahu? Memang tidak tahu itu kan tidak ada hukum. Tapi dosanya karena tidak ngaji. Hanya kadang-kadang seperti dilema. Nek ngaji kudu diamalke, nek orang ngaji orang ngerti, orang apa kesalahan ini karena tidak tahu. Ning dosa ini karena dia tidak mau menuntut ilmu. Jadi serba salah. Hanya kita berusaha ngaji diamalke, begitu yang bagus. Karena apa? Sholat kita ini yang saya ambil khusus masalah sholat. Tidak akan diterima sholat kita kalau tidak diilmui. Orang ngaji sholat rubuh gedang. Kancane ambruk melu ambruk, kancane melu kancane jungkel melu jungkel pengertian sujud. Itu namanya ikut-ikutan sing wong Jawa ngarani rubuh-rubuh gedang. Itu yang dimaksud mubadir. Kangelan ora ono maknane. Supaya bermutu bagaimana? Ya diilmui lewat ngaji seperti ini. Tidak tahu tanya. Hingga kita melakukan itu mantap. Bermutu diterima. Karena ibadah yang diterima itu satu diilmui, ngerti ilmunya, yang kedua kali ikhlas. Pasti itu. Maka ungkapan beberapa kali saya sampaikan mantan Menteri Agama Mukti Ali Almarhum dengan agama hidup terarah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, gampang mau diilmui, dengan seni hidup menjadi indah. Ini dikira-kira jeng musik melo legut-legut, seni indah, termasuk ilmu. Tidak akan ada kesulitan kalau kita belajar. Itulah kewajiban muslimin muslimah untuk menuntut ilmu, termasuk dengan hadir di sini. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Artinya mampu kita amalkan. Salah satu di antaranya malam ini ada sujud tilawah imam yang melakukan, kita ikuti saja. Bacaannya ya khusus sajada wajhi lillahi alladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi, dan seterusnya. Ada bacaannya itu. Tapi kalau memang bacaannya itu tidak bisa, ya baca sujudlah. Subhana rabbiyal azim, itu rukuk, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi saat imam. Yang kedua tadi, jangan mendahului imam. Nah, ini juga peran imam penting, karena makmum itu punya kebiasaan dan nunggu komando. Komandonya Allah Akbar. Allahu Akbar, makmum ikut. Begitu juga rukuk, Allahu Akbar. Sami Allah man ababan, bahasa baris berbaris. Tapi peran imam yang saya maksud, imam jangan takbir dulu baru gerak. Kalau takbir dulu baru gerak, itu bisa dibarengi makmum, bahkan bisa didahului. Itu kan termasuk peran imam. Jadi jangan menyalahkan makmum semata-mata. Misalnya saya imam, menurut sedekatnya Allah Akbar, Allahu Akbar, makmum sama sedekat, padahal saya belum. Ini karena saya mendahului gerakan, termasuk saat rukuk. Begitu saya rukuk, Allahu Akbar, belum rukuk habis, Allahu Akbar saya selesai, karena sudah rukuk. Berarti kan salahnya ini, mestinya Allah
dengan peran imam ben ora didahului makmum. Ibu-ibu, bapak-bapak, 2 poin ini ada pertanyaan. 1, sujud karena bacaan si imam, kita tinggal ikut saja. Yang kedua, jangan mendahului gerakan imam, barengi pun tidak boleh. Kecuali yang boleh barengi adalah membaca amin. Monggo, ada. Oh, jadi, monggo. Laptop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu punya sholat tahajud gitu. Ya, saya itu kan cuma 1 rakaat gitu. Kalau 1 rakaat, saya itu bisa halaman sama jam gitu. Saya halaman itu bagaimana? Sholatnya pada 1 rakaat Baik. Jadi saya tidak pergi dari sholat itu. Jadi sholat yang kita lakukan di samping memenuhi syarat rukun juga kita menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa. Maaf, membatalkan sholat. Adapun amin. Emang berarti dibunuh mawon. Ini khawatir oleh para pengajian GGN masuk angin. Sebetulnya saya akan menyampaikan hal-hal yang membatalkan puasa. Maaf, membatalkan sholat puasa. Salaman itu tidak termasuk batalnya sholat. Bahkan noleh salam yang ditanyakan itu sebetulnya kurang 1 rakaat, tetapi lali noleh, lali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiri, apakah terus ingat sendiri kalau kurang 1 atau diingatkan sebelah? Itu genepi. Berarti tidak membatalkan waktu salam. Lah itu ora sekedar salam, maksud saya ora sekedar noleh kanan noleh kiri, malah jak salaman harus sebelah. Ini tidak termasuk membatalkan. Yang membatalkan itu omong, walaupun 1 kata. Ngono tok bahasa. Apa meneh kok Pak salat jenengan kurang 1 rakaat. Sopo kondo? Apa meneh nganggo sapa kondo wong ngene salat jenengan kurang 4 rakaat Pak. Tapi kalau menjawab atau diajak salaman sepanjang lisan tidak mengeluarkan suara yang dimaksud bicara. Keluar suara memberi pemahaman itu kan bicara. Menurut saudara milik pemenang moni sapa kondo, pemenang moni rak itu memberi pemahaman orang lain dalam hal bicara, maka sholatnya batal. Batal sholat berikutnya makan, minum. Nah, kira-kira penjenengan mesti kagungan paham nek sholat ini karo nyamuk. Ini maaf saya sampaikan, mumpung belum di bulan Ramadan. Nanti di bulan Ramadan itu penjenengan ada buka itu pasti saat maghrib tiba. Padahal di sisi lain diharapkan untuk sholat maghrib tepat waktu. Lebih-lebih kalau buka bersama di masjid.
Akhirnya nyamuk ngono kan koma. Waduh, kepinginnya melu sholat jamaah sing ora nganggo telat. Jadi coba cek. Inggal-inggal. Sementara masih berbuka, masih muncul-muncul. Terus bagaimana itu? Usahakan walaupun sedikit terlambat, mungkin terlambat 1 rakaat, tapi usahakan mulut itu bersih dari makanan yang kita laksanakan waktu berbuka, snack atau mungkin makan apa, bahkan minum biasanya manis. Nah ini kalau tidak kumur yang benar-benar air yang dalam mulut itu sebutannya diputar-putar gitu, itu nanti ada sisanya rasa manis, rasa kecut, rasa asin. Kalau waktu sholat rasa manis, kecut, asin, yang bahasa lain nano-nano, menurut kok saat wis sholat tertelan, maka itu namanya minum pada waktu sholat. Batal sholat, wudhunya orang batal. Begitu juga makan pada waktu sholat, sisa-sisa makanan, sela-sela gigi. Ini kerowok gigi ini, anak-anak keseselan daging, waktu mentereng daging. Lajeng waktu sholat, wis wayai sholat sih, mungkin itu sarkaan. Nah, muncul sisa makanan itu dari gigi yang kerowok tadi, keseselan daging. Nah, dilepeh mungkin. Akhirnya apa? Kelelep. Kan jimut kan mungkin, biasanya udah batal. Bukan berarti sebutan batal sholat itu dosa. Ya baleni, dan orang baleni ya bukan orang sholat. Makan, minum pada waktu sholat. Maka habis berbuka, betul-betul mulutnya bersih dari rasa plus sisa-sisa makanan. Nah perlu malah sikatan. Tapi kalau saya, utamanya hari Ahad buka bersama, bisa akal lah. Bisa menyingkir ke snack cici, nama masjid-masjid itu snack cici boloro langsung jadi. Tapi saya hanya minum air putih. Besar repot-repot. Membatalkan puasa alias berbuka walaupun minum, karena sebentar lagi khomat. Nah saya jadi imam, ya sudah tidak ada masalah, karena tidak ada rasa apa. Itu habis sholat nanti berbuka, snack ataupun yang lainnya, dan untuk sholat isya diusahakan bersih lagi. Jadi itu istilahnya menjaga jangan sholat sia-sia. Batalnya sholat yang saya sampaikan baru itu karena durasi waktu. Sebetulnya kalau dilanjut ya, saya khawatir kalau batin sih orang kena. Saya sampaikan di sini dulu karena waktunya terisi dengan tahlil tadi. Batalnya sholat ini tertulis di catatan saya 9 macam. Di samping makan, minum, dan banyak yang lain termasuk bicara tadi. Juga agar rajin sholat 5 waktu. Ini ada resepnya. Soalnya kita mau sholat ke dalam suara azan pemenangnya ke HP, nonton TV, sinetron, dalam hati ini semuanya. Padahal ada resepnya supaya begitu kumandang azan cepat maghribah. Di sini tertulis ada 6 macam resep untuk gagi-gagi sholat. Ya karena waktu saya akhiri, insya Allah besok kalau ada kesempatan. Demikian dan sekian, kurang lebih mohon maaf. Sampai jumpa dengan kesempatan 22 hari lagi kita menjalankan ibadah wajib, ibadah istimewa 1 bulan dalam 1 tahun. Bahasa saya besok kita penataran untuk meraih sertifikat. Apa sertifikatnya? Bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Wira tanggung-tanggung, jangan disepelekan, karena jangan mengatakan Ramadan sesuai ya sini belum karuan siapa kesempatan.
kesempatan tidak akan terulang lagi. Maka Ramadan besok kita tunggu-tunggu, kita senang, kita sambut, dan kita menjalankan ibadah di dalamnya. Ojo nanti ana ungkapan Masya Allah wis poso nek cedak itu ya. Wis ora sandete omong teko ora poso malah karuan. Direwangi poso durung karuan apa meneh ya tak sambat. Demikian dan sekian, sekali lagi kurang lebih mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan, termasuk selamat berpuasa Ramadan besok. Mudah-mudahan Ramadan kita bermutu, bermakna, berkualitas. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.